pembelajaran kita. Saya minta untuk Adini bawakan doa kita, nak. Silakan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih kepada Andini. Nah, tadi kabarnya baik. Kalau perasaan kalian seperti apa? Coba yang mana nih dari emoji ini menunjukkan perasaan kalian? Yang mana jadi ini? Senang. Senang. Ya, ada senang. Senang. Cukup senang. Sedih. Kenapa sedih, Citra? Senang. Oke, nah di sini kalian tadi belajar apa sebelum ini? Reaksi dulu. Oke, mungkin udah agak pening ya. Kita agak relaksasi sedikit. Nah, kita ada speaking namanya konsentrasi. Nah, nanti untuk konsentrasinya seperti ini. Konsentrasi dimulai. Sebut namamu, nama kawanmu, baru tepuk lagi. Ayo coba berdiri. Kita praktekkan dulu sekali. Ingat ya, di kanan itu nama, di kiri nama kawannya. Nanti terserah. Tapi terserah. Jadi nanti kalau siapa nama yang disebutkan, maka dia yang menyebutkan namanya, sebutkan nama yang lain lagi. Contoh ya. Oke. Konsentrasi dimulai. Emi, Andini, Deka. Deka. Gak bisa samping, mau acak aja biar orang itu siapa yang gak konsentrasi, biar lebih fokus. Oke? Mulai ya. 1, 2, 3 ya. Konsentrasi dimulai. Emi, Esther, Citra. Di kanan itu nama kita, di kiri nama teman. Oke, sekali lagi ya. Konsentrasi dimulai. Emi, Cintami, Denada, Deka. Sekali lagi ya. Kalau di kanan itu nama kita, di kiri nama teman. Oke. Sekali lagi, oke. Konsentrasi dimulai. Emi, Citra, Andini, Esther, Dena, Deka, Dena. Oke, udah cukup ya. Kembali dulu. Bukunya dipersiapkan. Oke, baik. Kalau ada sampahnya tolong diperhatikan dulu anak-anak. Oke, ini kita mau isi absensi, tolong di-scan-nya. Untuk absensinya. Ada yang nggak hadir? Nggak ada nih. Ada nih. Edwin kenapa? Sakit. Oke, baik. Sudah? Oke. Nah, kemarin minggu lalu kita sudah belajar mengenai laju reaksi. Siapa yang masih ingat apa itu dari pengertian dari laju reaksi? Ayo coba Dada. Oke. Laju reaksi yaitu perubahan konsentrasi persatuan waktu. Oke, betul. Bagaimana dengan yang lain? Ada masih tanggapan? Oke, benar ya. Perubahan reaktan terhadap satuan waktu. Nah, jadi mungkin bisa diperhatikan ya gambar yang disampingkan ini. Di lingkungan sekitar kita masih banyak kan, pastinya tetangga kita yang membakar sampahnya, gitu kan? Nah, terus di rumah-rumah juga di pekarangan kita sudah ada orang yang memiliki pagar rumah. Nah, coba diperhatikan lebih detail. Pagarnya ini masih bagus atau sudah berkarat? Sudah berkarat. Oke, satu tadi sampah yang dibakar, yang satu lagi besi berkarat. Coba dari kedua gambar tersebut, siapa yang bisa menentukan mana yang termasuk reaksi cepat dan reaksi lambat? Saya ini. Oke, silakan Esther. Kalau yang reaksinya cepat itu di gambar sebelah kiri di mana terjadi pembakaran sampah. Sedangkan kalau yang reaksinya berlangsung secara lama itu yaitu pagar besi. Oke, berikan tepuk tangan untuk Esther. Jadi benar ya anak-anak. Jadi kalau untuk yang reaksi cepat itu yang membakar sampah, sementara untuk yang lama itu pagar yang berkarat. Nah, jadi seperti yang disampaikan tadi bahwasannya kalau misalnya ada pagar yang berkarat itu bisa kita antisipasi ataupun bisa kita cegah percepatan korosinya. Caranya bagaimana? Seperti yang digambar itu bisa dengan
di chat ya, betul, di chat ya. Nah, jadi itulah gunanya kita mempelajari laju reaksi. Mungkin hal-hal yang bisa kita atasi. Nah, seperti buah ini juga kan mungkin ibu kita pergi ke pasar membeli buah dan sayuran gitu kan. Nah, biasanya disimpan di mana supaya lebih tahan lama gitu? Di kulkas. Benar sekali, diletakkan di kulkas supaya dia lama membusuknya. Oke. Nah, oke. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu Miss harap anak-anak semua paham, dapat mengidentifikasi pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi, juga dapat mengidentifikasi pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Yang ketiga itu pengaruh suhu terhadap laju reaksi, dan yang terakhir itu pengaruh penambahan katalis terhadap laju reaksi. Oke, selanjutnya itu coba diperhatikan kembali lagi tampilan PPT yang Miss tampilkan. Oke, nah di sini kita akan melaksanakan praktikum sederhana. Nah, untuk bahan ajarnya bisa di scan di sini supaya nanti bisa membantu anak-anak sekalian untuk menggali informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, baik, untuk kelompoknya Andini, Deka, dan Denada. Kelompok 2 Cintami, Esther, dan Citra. Kursinya tolong dirapikan anak-anak. Bentuk bulat-bulat ini. Boleh, tidak perlu, klik aja. Tapi Cintami rapatkan ke kelompoknya. Oke, nah di sini kita akan membuktikan ada beberapa faktor yang mempengaruhi mempengaruhi laju reaksi. Coba ada yang nggak yang bisa menyebutkan seluruhnya? Oke, dan ada konsentrasi, suhu, luas permukaan, sama katalisnya. Oke, betul, seperti yang ada pada tujuan pembelajaran kita tadi, bahwa ada 4 faktor yang akan mempengaruhi laju reaksi. Nah, untuk itu tolong untuk kelompok bisa mengambil dan bahan yang ada di sini. Ini untuk yang laju reaksi. Oke, 3. Bukunya tolong dipinggirkan dulu ya. Itu dulu. Nah, ini bisa dikerjai. Mungkin tadi Ci Andini kerja yang laju reaksi, Deka bisa mengerjakan yang lain supaya lebih efisien ya. Ini untuk Denada tolong. Citra tolong diambil untuk bahan-bahannya. Oke. Jadi kalau untuk yang terus sebelumnya di sini ada Miss bukan bagiannya. Bisa apa yang mana? Di KPD-nya ada panduannya ya. Aku mau yang bisa dimakan. Ini coklat. Mana yang aku ini? Oke, siapa tadi yang konsentrasi? Yang konsentrasi. Kita apa belajar mau Miss? Oke. Aku ini. Kamu yang mana? Mau kerja yang mana? Apa nih suhu Miss? Aku Miss. Aku Miss. Aku. Kamu kita apa nih? Oh, untuk ini dulu kerja. Ambil dari sini ya. Luas permukaan aja. Aku Miss. Kamu kerjain apa ya? Lihat di coba buka dulu itunya, LKPD-nya. Coba baca dulu LKPD-nya, apa yang diperlukan itu yang diambil ke depan sini. Baca dulu ya. Kalau misalnya bahannya harus dibagi 2, ngambil ke depan sini aja ya. Ini bisa dibawa. Baking soda kan? Baking soda Miss. Nah, baking soda harus Apa ini? Corong, sendok. Corongnya mana Miss? Katalis ada Miss. ada. Oke, ini siapa yang mau kerjakan talis? Gelas permukaan Miss. Gelas permukaan. Oke, pakai yang ini ya. Gula merah. Ya, terus ini pakai. Terus Miss. Apalagi bahan-bahan yang diperlukan? Kan nomor baga aja. Mineral. Mineral.
Miss, ini gimana bukanya, Miss? Cara buka-bukanya Stopwatch, Miss. Gini, nggak bisa. Ini untuk yang butuh berapa? Ada di prosedur, bacakan prosedurnya. 40 ml Nanti udah ada batasnya. Dulu ada batasnya. Ada. apa lagi? Botol 1 senang. Apa yang setengah? Sendok jeruk soda. Itu atasnya. Iya, sudah atas. Atas. Yang katalis? Udah, Miss. Katalis? Miss nggak ada adukannya, Miss. Itu ada sendoknya. Sorry, Miss. Oh, itu yang sudah pakai. Itu ada sendok untuk mengaduk. Yang 1 setengah. Itu ada sendok untuk mengaduk. 2 1. Lebihnya bisa dimakan. Jangan ya, anak-anak. Apa lagi yang perlu? Baking sodanya di sini ya. Ini bisa langsung, Miss. Miss, bisa langsung, Miss. Oke. Oh iya, oh bisa apa Ya, ini dulu. Kerjain yang benar, kerjain yang benar. Masukkan dulu ke dalam gitu kan. Tapi pakai stopwatch. Iya, bersamaan masukkannya ya. Nanti di dalam. Bersamaan, Miss. Iya. Tapi nggak diaduk berarti. Enggak, itu nggak diaduk. Berarti jangan aja mana larut. Iya, betul. Kalau nggak larut, Itu akan lat, biasanya lat kan. Tapi nanti juga sempurna gitu. Cuman per 1 menit. Dan caranya Miss, ini kan yang ketiga jam berapa? 2 ya. Baru berarti kita bisa Tapi nanti stopwatchnya beda. begini, Miss. Yang satu pakai ini, yang besar. Tapi kan ada yang bisa pakai yang kecil itu langsung kecil aja. Tiga Itu juta gitu. stopwatchmu. Yang ini untuk 2 ini sama Apa nih? kita. Ini dia kan sederhana. Kita yang satu mulai dulu sampai yang atas ya. Boleh. Begini, Miss. Begini, Miss. Oke. Atau yang besar? Miss minta tolong, Miss. Kan yang 1, 2, 3. 1 menit dia mati ya. Wow. Oke, selanjutnya yang katalis mungkin ayo kelompok 2. Ya, Miss. Yang mana sudah dibaca dalam judulnya. Oke, nah ini nanti dimasukkan ke dalam. Jadi nanti diletakkan dulu asam cukanya sesuai dengan batas ini, baru nanti dimasukkan ini ke satu asal satu aja. Miss. Ini tadi dia di 27.42. Udah catat. Kau catat semua dulu. Udah sampai mana? Kalau B1 waktunya ini masih apa itu? Udah, kan kita bisa langsung ngomong aja sedikit apanya saudara. Kalian yang mana selanjutnya nah? Catat sekarang. Itu pakai apa ya? Stopwatch. Di bawah harus baca. Oke, sudah sampai mana? Mencari kesulitan? Yang sudah Miss. Yang sudah oke. Yang selanjutnya apa lagi tujuannya? Yang mas perkataannya. Tulis ini. Yang botol 3, botol 1 tadi 1 menit, 55 detik. Kalau botol 2 42 detik. Kalau tadi ya dia 27 detik. Sudah, Miss. Sudah 1 menit. Oke, kalau sudah bisa dipegang dulu ya, ataupun coba lagi yang lain dikerjakan untuk faktor yang lain. Apanya kurang?
sendok dan 2 sendok. Dan dapat diketahui bahwa pada botol plastik 1 yaitu yang setengah sendok, selama 1 menit balon tidak membesar. Teman-teman bisa lihat nggak ada membesarnya. Kemudian yang botol kedua pada menit 42 detik balon sudah membesar. Namun pada botol ketiga lebih cepat membesarnya, 27 detik aja balonnya udah membesar secara maksimal. Oke, lanjut untuk faktor selanjutnya. Oke, pada pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi, di mana kami menggunakan 2 percobaan, yaitu yang pertama pada cup 1 dan cup 2 dengan menimbang sebanyak 2 gram gula merah, kemudian 1 gram gula merah. Nah, kemudian kami memiliki gula merah yang luas permukaannya tentunya berbeda, ada yang besar, kemudian ada yang lebih banyak namun terbagi-bagi permukaannya. Nah, kemudian setelah kami mencobanya, kami mendapatkan di waktu yang cup plastik yang pertama yaitu 1 menit 20 detik, di mana gula merahnya itu sudah larut. Sedangkan pada cup plastik yang kedua itu membutuhkan waktu lebih lama yaitu sebanyak 2 menit, di mana gula merah tersebut belum larut sempurna. Oke, silakan lanjut untuk yang faktor selanjutnya. Suhu. Ini dulu. Nah, kemudian pada pengaruh suhu terhadap laju reaksi, kami juga menggunakan 2 cup plastik, di mana cup yang pertama itu menggunakan air panas dan cup yang kedua itu menggunakan air dingin. Kami juga menambahkan air mineral kemudian air panas. Nah, di cup plastik yang pertama itu membutuhkan waktu sebanyak 47 detik dan larut seutuhnya. Sedangkan pada cup plastik yang kedua itu membutuhkan 1 menit untuk garam itu bisa terlarut dan ternyata belum larut seutuhnya. Kemudian untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Cinta. Selanjutnya yaitu untuk pengaruh katalis terhadap reaksi, di mana kami menggunakan 2 cup. Cup pertama itu masing-masing cup dimasukkan cuka dan cup plastik yang pertama dicampurkan sama proklin, yang cup satu lagi itu tidak dicampurkan proklin, di mana dua-duanya dimasukkan jarum. Yang cup plastik pertama itu ada bubbles warna keruh, dan sedangkan cup yang kedua dia tidak ada perubahan sama sekali, warnanya colorless. Demikian presentasi dari kami. Bila ada pertanyaan, kami persilakan teman-teman. Oke, silakan kepada kelompok 1 agar ditanggapi teman-temannya yang telah mempresentasikan hasil dari percobaan mereka. Baik, saya dari kelompok 1 yang bertanya tentang pengaruh konsentrasi praktikum tadi. Dimana kenapa pada botol plastik nomor 1 punya kalian kan tetap stay di mengembang gitu setelah selesai tadi praktikumnya, tapi punya kami kayak lebih kecil gitu. Apa yang menjadi faktor penyebabnya? Oke, bisa ditanggapi. Terima kasih pertanyaannya dari kelompok 1. Sebelumnya botol 1 itu yang setengah sendok konsentrasinya kan. Di kami tetap stay itu karena kami buatnya nggak sesuai sama-sama. Kami buat dari konsentrasi yang paling tinggi terlebih dahulu. Jadi si konsentrasi lebih tinggi itu lebih lama lagi daripada yang konsentrasinya setengah tadi. Walaupun yang konsentrasi setengah yang tadi tetap, tapi karena dia baru dimulai, jadi pengaruh waktu tadi juga. Jadi bisa tetap dia. Tapi dari besarnya balon tadi bisa dilihat, walaupun si botol 1 yang setengah konsentrasi tadi tetap mengembang, tapi besar bola yang konsentrasi botol kedua sama ketiga itu lebih besar. Begitu. Baik, terima kasih atas tanggapannya kelompok 1. Oke, untuk menambah dari jawaban yang kelompok kedua tadi, mungkin maksudnya itu karena tadi ada perbedaan untuk menuangkan si baking soda nih ya ke dalam sancukannya gitu. Namun kan itu sebenarnya udah diletakkan juga lama gitu untuk melanjutkan praktikum yang lain. Jadi sebenarnya yang paling mempengaruhi tetap jadi konsentrasinya, bukan hanya di waktunya gitu. Oke, baik, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2 yang telah dipresentasikan. Oke, baik. Jadi seperti yang dijelaskan oleh kelompok 2 tadi, bahwasanya
banyak. Nah, seperti yang ada pada contoh berikut ini. Nah, ini simulasinya tadi. Kalau misalnya dia berada 2 molar, maka tumbukan yang terjadi itu akan lebih banyak. Nah, selanjutnya itu mengenai dos permukaan. Nah, dari kedua gambar ini mana akan duluan yang lebih larut sesuai dengan yang kalian perhatikan? Serbuk. Ya, betul sekali. Yang paling duluan larut adalah serbuk jika kita larutkan dalam asam klorida. Nah, seperti pada simulasi berikut ini juga bahwasannya nanti jika dia diserbuk akan lebih banyak terjadi tumbukan efektif karena nanti si HCl ataupun asam klorida itu bisa masuk ke sela-sela sehingga yang bagian serbuk akan lebih mudah untuk larut. Nah, selanjutnya yang ketiga itu mengenai faktor suhu. Seperti yang telah kita praktikumkan bahwasanya jika suhu semakin meningkat, maka nanti untuk laju reaksinya juga akan meningkat. Nah, di sini membuktikan bahwasanya suhu itu mempengaruhi laju reaksi. Nah, di sini juga pada umumnya dapat sesuai dengan rumus bahwasanya untuk misalnya setiap 2 kali peningkatan laju reaksi itu dapat dirumuskan yaitu VT sama dengan N pangkat delta T per 10 dikali fenol ataupun kecepatan awal. Nah, contohnya tadi di sini VT sama dengan N, nanti itu peningkatannya berapa kali? Untuk deltanya itu adalah penurunannya. Nah, seperti pada soal ini, maka dapat kita ketahui N-nya itu sama dengan 2, untuk fenolnya itu sama dengan 20 derajat Celcius, untuk T akhirnya itu sama dengan 50 derajat Celcius, dan untuk fenolnya ataupun kecepatan awalnya itu 2 dikali 10 pangkat minus 3. Oke, nah kalau masuk ke rumus berarti VT sama dengan 2 pangkat 50 dikurangi 20 per 10 dikali 2 kali 10 pangkat minus 3. Oke, nah di sini mol per liter detik. Perlu kita ketahui bahwasanya mol per liter itu adalah molaritas. Nah, selanjutnya maka dapat di sini 2 pangkat 3 dikali 2 kali 10 pangkat minus 3 molar per detik. Maka hasilnya ini 8 dikali 2 kali 10 pangkat minus 3. Hasilnya berapa, anak? 16 kali 10 pangkat minus 3. Oke, baik. Nah, 16 kali 10 pangkat minus 3 molar per detik. Oke. Untuk yang terakhir itu faktornya itu mengenai katalis. Nah, seperti yang ada pada simulasi ini bahwasanya kita ingin menyeberangi sebuah gunung dan ada juga terowongan. Nah, dari gambar ini mana yang disebut dengan katalis? Ya, betul, yang pakai terowongan. Kalau kita pakai terowongan maka jalannya akan lebih cepat. Nah, jadi fungsi katalis di sini adalah menurunkan tingkat aktivasinya sehingga untuk melalui reaksi itu dia akan lebih cepat. Oke, baik, dari yang telah kalian praktikumkan dan yang dijelaskan, siapa yang dapat memberikan kesimpulan untuk pertemuan hari ini? Oke, silakan Andini. Baik, dimulai dari laju
ulang. Miss ada reward untuk orang-orang tadi yang sudah presentasi. Yang tadi yang presentasi. Oke, baik, silakan maju untuk kelompok 2. Oke, selamat ya. Lagi semangat belajarnya. Semangat belajarnya. Oke, nah, terima kasih juga untuk kelompok 2 yang sudah menanggapi dari presentasi kelompok. Terima kasih juga untuk kelompok 1 yang sudah menanggapi presentasi kelompok 2. Oke, silakan maju ke depan. Semangat ya. Oke, baik. Nah, oke. Sekianlah Miss minta salah satu dari kalian untuk membawakan doa kita untuk pulang. Oke, baik teman-teman, sebelum kita pulang ada baiknya kita berdoa menurut gambaran kerjaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih Dada.